tersebut based on apa Expertise. expertise kita gitu ya. Tapi kadang-kadang nih ya, let's say anak-anak milenial sekarang kan kreativitasnya banyak ya. Benar, Kemampuannya, skill-skillnya juga luar biasa. benar. Gimana kalau misalnya yang terjadi adalah saya punya beberapa expertise nih, tapi bingung yang mana yang istilahnya satu orang tapi punya dua personal branding, itu ada nggak sih? Atau orang bingung untuk menentukan saya mau bangun personal branding seperti apa dengan expertise yang banyak misalnya? Sebenarnya berarti kamu sedang overthinking dong dengan mana Iya. yang pingin kamu pilih kayak Udah seperti itu. banyak maunya Banyak gitu ya. maunya, seperti itu. Oke, nggak ada masalah. Tetap bisa diakomodir kayak gitu. Jadi Aha, nanti kita akan mendevelop kamu menjadi seorang entrepreneur gitu dengan berbagai spesifikasi keahlian. Nah, Oke. spesifikasi keahlian kamu itu nanti akan dibuatkan akun tersendiri. Sehingga ketika kamu bilang, aku adalah seorang fotografer, aku juga seorang announcer, aku juga seorang uh, musik misalnya, musik Mm-mm. director misalnya. So, kamu punya akun sendiri yang ngejelasin aktivitasmu sebagai announcer. Mhm. Ada akun sendiri yang ngejelasin aktivitasmu sebagai fotografi gitu. Aha. Sehingga personal brandingmu itu tetap utuh sebagai seorang profesional secara Mhm. general, dan ketika audiens kamu mau tahu kegiatan kamu, dia tinggal ngeklik kegiatan kamu di bidang fotografer, Mhm. di Mhm. bidang announcer, di bidang yang lain seperti itu. Itu Oke. bisa aja. Nah, Terintegrasi semuanya ya. terintegrasi semuanya. Karena kamu pengen dalam satu kali kamu bisa dikenal sebagai banyak hal tersebut. Mhm. Bisa aja sih, yang penting kamu bisa memanajemen. Oke, baik. Aku cuma pengen bilang bahwa personal branding, mungkin ada yang nanya, itu bisa diubah nggak? Misalnya kamu, Iya, iya, tahun iya. ini aku pengen dikenal sebagai announcer, tahun depan aku pengen dikenal sebagai seorang penyanyi misalnya. Aha. Gak ada masalah, bisa banget. Contoh orang paling dekat yang sangat labil dalam mengelola personal brandingnya dan selalu sukses adalah Deddy Corbuzier Mhm. gitu. Awalnya dia siapa? Magician kita kenal. Apalagi sampai sekarang kan, Sampai sekarang, dan selalu sukses dalam perubahan itu. yes. Tapi ada juga sih orang yang misalnya dia ngubah personal brandingnya tapi ternyata gagal. Ada beberapa contoh kasus. Kayak gitu. Oke, baik. Makanya disinilah pentingnya mempelajari tentang struktur personal branding yang di dalamnya selain konten, Aha. ada namanya storytelling, ada namanya copywriting, yang itu tujuannya untuk membridging antara satu personal branding ke personal branding yang lain. Itu Aha. ada istilahnya jembatannya gitu. Oke, baik. Itu poinnya di storytelling kayak gitu. Oke, baik. Kalau Mas Teddy sendiri, personal brandingnya pengen dari dulu sampai sekarang pengen dikenal sebagai apa sih? Kalau sekarang kan yes, kita tahu dia adalah seorang penulis gitu. Perjalanannya seperti apa sih gitu ya? Ditahan dulu jawabannya Oke, ya. siap. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama